Eigenvalues dan eigenvectors. Eigenvalues adalah nilai karakteristik dari sebuah matriks, dan eigenvectors adalah vektor karakteristik dari sebuah matriks. Eigenvalues dibacanya eigenvalues ya, E itu dibacanya I. Jadi ini eigenvalues yaitu nilai karakteristik, eigenvectors yaitu vektor karakteristik dari sebuah matriks. Seperti apa ini? Nah, inilah masalahnya. Ini yang disebut dengan eigenproblem. Eigenproblem itu adalah sebuah permasalahan dalam aljabar linear berupa seperti ini. Ada sebuah persamaan di mana di ruas kiri ada sebuah matriks berukuran n kali n, matriks square, matriks A, yang dikalikan dengan sebuah matriks kolom yang berukuran n kali 1, atau seringkali disebut sebagai vektor eigen. Jadi matriks kolom X ini adalah vektor eigen berukuran n kali 1. Sedangkan ruas kanan, ini akan sama dengan ruas kanan. Ruas kanan adalah perkalian dari sebuah skalar, yaitu bilangan biasa lambda, dan ini yang disebut sebagai eigenvalue-nya, lambda, dikalikan dengan vektor yang sama, yaitu vektor eigen yang tadi, vektor X. Nah, jikalau ruas kiri, perkalian matriks dan vektor, akan sama dengan ruas kanan, yaitu perkalian bilangan skalar dengan vektor, maka permasalahan ini disebut sebagai permasalahan eigen atau eigenproblem. Ya, karena melibatkan vektor eigen dan nilai eigen. Nilai eigen atau eigenvalue ini lambda dan X adalah vektor eigen. Dalam arti kata, perkalian dengan sebuah matriks dapat digantikan dengan perkalian dengan skalar biasa. Hasilnya adalah sama. Nah, bagaimana menyelesaikan eigenproblem ini? Triknya adalah demikian. Inilah persamaannya, jadi AX sama dengan lambda X. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita pindahkan ruas kiri, yaitu matriks A dikalikan vektor X ini, kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga menjadi ada tanda minus. Sehingga 0 sama dengan lambda X dikurangi AX. Ya. Jadi lambda X dikurangi AX sama dengan 0. Perhatikan bahwa 0 di sini adalah vektor, bukan bilangan 0. 0 di sini adalah sebuah vektor, isinya 0 semua, ukurannya n kali 1. Lalu, kita akan coba keluarkan X, dan kita akan melakukan hukum distributif. Tetapi, untuk dapat melakukan itu, kita harus selipkan pada lambda X ini sebuah matriks identitas berukuran n kali n, yaitu matriks I. Sehingga menjadi lambda dikali matriks I dikalikan vektor X. Dikurangi matriks A kali X akan sama dengan vektor 0. Nah, setelah bentuknya demikian, seperti ini, maka kita bisa melakukan yang namanya hukum distributif. Jadi, X-nya kita keluarkan, dan ini sesuai hukum distributif ya, sehingga yang di dalam kurung menjadi lambda I dikurangi matriks A. Dan ini adalah matriks berukuran n kali n. Ya, matriks berukuran n kali n, yaitu lambda I dikurangi A ini. Lambda I adalah matriks berukuran n kali n, yang isinya adalah lambda semua. Dan A adalah matriks mula-mula ya. Ukurannya n kali n. Sehingga hasil pengurangan ini berupa sebuah matriks baru berukuran n kali n pula. Sebagai ilustrasi, jika kita ilustrasikan misalkan n sama dengan 3 atau matriks berukuran 3 kali 3, maka bentuk persamaan yang terakhir ini menjadi demikian. Perhatikan bahwa lambda I, lambda dikalikan matriks identitas I menjadi matriks ini. Yaitu sebuah matriks identitas tetapi semua diagonalnya menjadi lambda. Karena matriks identitas diagonalnya adalah 1 semua dikalikan lambda sehingga diagonalnya menjadi lambda semua. Sedangkan ini adalah matriks A mula-mula. Dan ini, matriks ini adalah matriks berukuran n kali n. Yang akan dikalikan dengan vektor X, yaitu X1 sampai X ke N. Di sini contohnya 3 kali 1 ya. X1 sampai X3. Hasilnya ruas kanannya adalah vektor 0. Nah, setelah demikian, maka kalau Anda lihat, ini akan menjadi sebuah sistem persamaan linear homogen. Karena ruas kanannya adalah 0 dengan X1 sampai X ke N menjadi variabel-variabelnya. Nah, ini bentuk ini, jikalau kita kerjakan, yang dalam kurung ini, lambda I dikurangi A, maka
ini kalau kita kerjakan elemen by elemen, kita kurangkan, hasilnya menjadi seperti ini. Ini adalah matriks berukuran n kali n yang ada lambdanya di dalamnya. Ya. Nah, kalau Anda lihat ini menjadi sebuah sistem persamaan linier homogen. Karena ruas kanannya 0 ya, maka jadi disebut homogen. Nah, sistem persamaan linier homogen, kalau Anda ingat lagi, itu memiliki solusi, selalu memiliki solusi. Ada dua possibility, dua kemungkinan. Yang pertama, solusinya adalah unik. Dengan kata lain, semua variabelnya adalah 0, solusi trivial disebutnya. Karena langsung saya bisa dikerjakan 0, tapi ada possibility kedua, yaitu sistem persamaan linier homogen ini memiliki banyak solusi, lebih dari satu, tidak hanya yang unik saja. Ya, dan itu yang akan kita inginkan. Jadi, pada sistem persamaan linier homogen ini, kita menginginkan bahwa possibility yang kedua lah yang ada, yaitu banyak solusi. Tidak cuma satu solusi unik. Nah, untuk supaya bisa seperti demikian, maka sistem persamaan linier ini, kalau kita lihat dari matriks koefisiennya ini, masih ingat dulu bahwa pada sistem persamaan linier, dia akan memiliki solusi yang tidak unik, yaitu banyak solusi, bila determinan dari matriks koefisiennya adalah 0. Jikalau matriks koefisiennya tidak 0 determinannya, maka solusinya menjadi unik. Tetapi kalau determinannya sama dengan 0, dengan kata lain, matriks koefisien ini singular, ya, singular itu determinannya 0, maka sistem persamaan linier homogen ini memiliki banyak solusi. Lebih dari satu ya, ada hingga buah solusi dalam bentuk parameter. Nah, ini yang akan kita lakukan. Supaya matriks koefisien ini singular, dan SPL ini memiliki banyak solusi, maka yang kita lakukan adalah determinan dari ini, lambda I minus A, ya, determinan dari ini harus sama dengan 0. Jadi determinan ini kita set sama dengan 0, ya, dan bila kita lakukan perhitungan untuk menghitung determinannya, maka nanti, ini kalau kita hitung determinannya, hasilnya adalah sebuah persamaan polinomial dalam lambda. Kalau 3 kali 3, maka lambdanya nanti pangkat 3. Kalau ini 2 kali 2, lambdanya pangkat 2. Kalau n kali n, maka lambdanya pangkat n. Sehingga ini merupakan polinomial berderajat n. Ya, polinom berderajat n dalam lambda. Sama dengan 0 ruas kanan. Nah, jikalau kita menyelesaikan persamaan ini, polinom ini sama dengan 0, kita temukan semua lambdanya, maka kita bisa menghitung eigen value atau nilai eigen, nilai karakteristik dari matriks tersebut. Persamaan ini sering disebut sebagai persamaan karakteristik. Baik, kita lihat contoh saja ya. Contoh, tentukanlah eigenvalues, eigenvectors, eigenspace dari matriks A yang berukuran 2 kali 2 seperti ini. 0, 2, min 1, 3. Yang pertama kita lakukan, kita bentuk sistem persamaan linier homogen. Jadi kita tulislah lambda I dikurangi A, dikalikan vektor X sama dengan vektor 0. Lalu seperti tadi dibilang, supaya sistem persamaan linier homogen ini memiliki banyak solusi, maka determinan dari matriks koefisien, yaitu determinan dari lambda I dikurangi A, ini harus sama dengan 0. Ya, supaya singular, sehingga memiliki banyak solusi. Nah, jika ini kita hitung dengan matriks ini, maka didapat lambda min 2, 1, lambda min 3, determinannya sama dengan 0. Kita hitung determinannya, lambda dikali lambda min 3, dikurangi 1 kali min 2, lambda kali lambda min 3 dikurangi 1 kali min 2 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan karakteristiknya. Jikalau Anda kali-kalikan, ini sederhanakan, lambda kuadrat dikurangi 3 lambda tambah 2 sama dengan 0. Ya, kalau Anda lihat ini menjadi persamaan kuadrat dalam lambda. Carilah lambda. Ya, faktorkan, jika bisa difaktorkan, jikalau tidak bisa difaktorkan, bisa pakai rumus ABC. Ya, dan kebetulan ini bisa difaktorkan menjadi lambda min 1 kali lambda min 2 sama dengan 0. Sehingga solusi dari persamaan karakteristik ini dalam lambda, dari persamaan kuadrat ini adalah lambda sama dengan 1 atau lambda sama dengan 2. Nah, kita sudah dapat eigenvalue-nya. Jadi, lambda sama dengan 1 dan lambda sama dengan 2. Ya. Ini eigenvalue-nya.
Nah, lambda sama dengan 1 atau lambda sama dengan 2 ini bisa kita dapat dengan berbagai cara. Ya, ini sudah Anda pelajari waktu zaman SMP atau SMA ya. Mencari akar-akar persamaan kuadrat kalau nggak salah waktu dulu zaman SMP atau SMA. Bisa pakai pemfaktoran seperti ini, bisa juga pakai rumus ABC. Jikalau Anda lupa, Anda bisa membuka lagi buku pelajaran SMA ya. Jadi kita dapat lambda sama dengan 1 atau lambda sama dengan 2. Nah, untuk mencari eigenvektor, kita harus spesifikkan dulu lambdanya. Jadi untuk setiap eigenvalue, dia memiliki eigenvektor yang berbeda. Kita akan lihat satu-satu. Yang pertama untuk lambda sama dengan 1. Nilai lambda sama dengan 1. Untuk nilai lambda sama dengan 1, maka SPL-nya berbentuk demikian, yang tadi kita lihat. Kita masukkan lambdanya 1, kita ganti lambda di sini menjadi angka 1. Sehingga matriks ini, matriks koefisien ini, menjadi 1 min 2, 1 min 2. Ya, kalau kita masukkan lambdanya 1. Perhatikan di sini lambdanya 1 menjadi 1, lambda min 3, 1 kurangi 3 menjadi min 2. Nah, kita sudah dapat ini SPL homogennya. Lalu kita lakukan eliminasi Gauss-Jordan seperti biasa. Ini matriks augmennya. Ya, kita nolkan ini sudah leading one, lakukan eliminasi Gauss-Jordan seperti biasa dengan ini OBE, operasi baris elementer nomor 3. Operasinya adalah R2, update R2 ditambah min 1 R1 supaya ini menjadi 0. Ya, ini 0. Lakukan untuk semua elemen dalam baris yang sama sehingga didapat seperti ini matriksnya. Dan kalau kita lihat, ini sudah berbentuk reduced row echelon matriksnya. Ya. Nah, kalau sudah bentuk reduced row echelon, ya kita lihat, karena ini 0 semua, maka persamaannya menjadi tinggal baris yang pertama saja, yaitu X1 dikurangi 2X2 sama dengan 0. Nah, kita misalkan variabel yang bukan leading one, yaitu X2. Ini variabel leading one-nya X1, yang bukan leading one yaitu X2. Misalkan X2 sama dengan T. Sehingga solusinya adalah X1 dikurangi 2 kali T sama dengan 0. Jadi solusinya adalah X1 sama dengan 2 kali T. Dan X2-nya tadi adalah T. Ya, jadi solusinya X1 sama dengan 2T, X2 sama dengan T. Solusi ini kita jadikan bentuk vektor. Ya, kita tulis dalam bentuk vektor menjadi ini, vektor X. Vektor X ini yaitu X1, X2 sama dengan 2T, T. Atau kalau T-nya dikeluarkan, akan menjadi vektor X sama dengan T dikali vektor 21. Nah, vektor 21 inilah yang menjadi basis untuk eigenspace. Dan vektor X inilah adalah eigenvektornya. Ya, jadi eigenspace-nya adalah span, ruang vektor yang dibentuk dari vektor-vektor basisnya. Dalam hal ini cuma satu vektor basisnya, yaitu 21. Jadi, eigenspace-nya merupakan dimensi 1, ya, berdimensi 1. Ruang vektor berdimensi 1. Span 21. Nah, ini untuk lambda sama dengan 1. Untuk lambda sama dengan 2, lakukan hal yang sama, masukkan lambdanya 2. Nanti matriksnya menjadi 2, min 2, 1, min 1. Lakukan eliminasi Gauss-Jordan seperti biasa, ini 2, min 2, 1, min 1. Tukar baris, ya, row 1 tukar sama row 2, menjadi 1, min 1, 2, min 2. Lalu nolkan dengan OBE nomor 3, hasilnya didapat 1, min 1, 0, 0. Ya, dan ini SPL homogen setelah matriksnya berbentuk reduced row echelon. Nah, setelah matriksnya berbentuk reduced row echelon seperti ini, seperti biasa, kita jadikan ini persamaan, yaitu X1 min X2 sama dengan 0. Dan kita misalkan variabel X2 yang merupakan bukan leading one sebagai parameter T. Jadi kita misalkan X2 sama dengan parameter T, maka solusinya X1 minus T sama dengan 0. Atau X1 sama dengan T. Dan X2 sama dengan T. Jadi dalam bentuk vektor bisa ditulis solusi ini sebagai vektor X sama dengan T, T. Kalau T-nya dikeluarkan, vektor X sama dengan T dikali vektor 1, 1. Dan vektor 1, 1 ini adalah basis untuk eigenspace yang dibentuk dari lambda sama dengan 2. Jadi eigenspace-nya adalah ruang vektor yang dispan dari basis 1, 1. Ya.
Ini juga satu dimensi. Jadi kalau dirangkum, ya, matriks ini, matriks A ini memiliki eigenvalues atau nilai karakteristik lambda sama dengan 1 dan lambda sama dengan 2. Yang masing-masing memiliki eigenvektor. Untuk lambda sama dengan 1, eigenvektornya adalah 2, 1. Eigenspace-nya span 2, 1. Sedangkan untuk lambda sama dengan 2, eigenvektornya adalah 1, 1 dan eigenspace-nya adalah span 1, 1. Nah, kita lihat lagi contoh dengan matriks yang ukurannya lebih besar. Misal matriksnya ukurannya 3 kali 3. Untuk matriks berukuran 3 kali 3, sama caranya ya. Kita bentuk dulu sistem persamaan linear homogen dan kita tentukan bahwa determinan dari lambda I dikurangi A itu harus sama dengan 0 supaya lambda I dikurangi A-nya ini adalah singular. Ya, kita bentuk lambda I min A dari matriks A ini menjadi seperti ini. Lambda 0, 2, min 1, lambda min 2, min 1, min 1, 0, lambda min 3. Determinannya akan sama dengan 0. Ya, jikalau kita hitung ini determinannya, anggaplah kita hitung dengan menggunakan cara kofaktor. Ya, masih ingat cara kofaktor ya? Kita pilih yang baris atau kolom yang banyak nolnya, dalam hal ini kolom 2 nih. Karena ada 2 nol, saya pilih ini saja, jadi bisa langsung. Jikalau tidak ada banyak nol, maka ya kita lakukan dengan kolom yang lain misalkan. Tapi kebetulan ini karena ada nolnya 2, langsung saja saya ambil kolom kedua. Ya, kita ambil dengan cara kofaktor, jadi lambda min 2, lalu ini coret, sisanya adalah lambda 2 min 1, lambda min 3, hitung determinannya. Jadi lambda min 2 dikali determinan dari lambda 2 min 1, lambda min 3. Jangan lupa papan catur di sini plus, min, plus. Min plus min, sehingga ini plus, papan caturnya adalah plus. Jadi di sini plus kali lambda min 2 kali determinan dari lambda 2 min 1, lambda min 3. Sama dengan 0. Nah, ini determinan ini bila dihitung menjadi lambda kali lambda min 3 dikurangi min 1 kali 2. Seperti ini. Nah, ini tidak usah disederhanakan lagi karena dia sudah otomatis terfaktor karena kita mau cari lambdanya berapa. Yang ini saja kita sederhanakan menjadi lambda kuadrat dikurangi 3 lambda tambah 2. Jadi yang dalam kurung ini menjadi lambda kuadrat kurangi 3 lambda tambah 2 sama dengan 0. Kebetulan ini bisa difaktorkan menjadi lambda min 2 kali lambda min 1. Ya, sehingga lambda min 2 kali lambda min 2 kali lambda min 1 sama dengan 0. Dan ini adalah persamaan karakteristiknya. Dari sini kita dapat bahwa lambda sama dengan 1 dan lambda sama dengan 2. Kita dapatkan eigenvalue-nya kebetulan sama dengan soal sebelumnya ya. Lambda sama dengan 1 dan lambda sama dengan 2. Ini kebetulan saja. Kalau tidak bisa difaktorkan, maka Anda bisa pakai rumus ABC. Dan ada kemungkinan keluarnya dalam bentuk akar, tapi tidak masalah ya. Oke, ini eigenvalue-nya. Eigenvalues lambda sama dengan 1 atau lambda sama dengan 2. Nah, untuk lambda sama dengan 1, kita akan teruskan untuk cari eigenvektornya dan eigenspace-nya. Untuk lambda sama dengan 1, masukkan kembali ke persamaan SPL homogen mula-mula, sistem persamaan linear homogen mula-mula, masukkan lambdanya 1. Sehingga kita dapat bentuknya seperti ini. Ini lambdanya 1 ya, ini lambdanya 1, ini lambda 1. 1 min 2 min 1, 1 min 3 min 2. Baik, ini menjadi matriks koefisiennya. Ya, ini SPL-nya, SPL homogen. Lakukan eliminasi Gauss-Jordan, ini matriks argumennya. Kita ini sudah leading one, nolkan, seperti biasa, nolkan dengan OBE nomor 3. OBE nomor 3 dilakukan pada baris kedua dan baris ketiga. Didapat seperti ini. Nah, kebetulan ini sudah berbentuk reduced row echelon, sehingga kita lihat leading one-nya ini adalah ini X1 dan X2, dan variabel yang bukan leading one adalah X3. Sehingga kalau dijadikan bentuk persamaan mula-mula menjadi X1 tambah 2X2, X1 tambah 2X3 sama dengan 0, X2 dikurangi X3 sama dengan 0. Nah, yang bukan leading one adalah X3. Sehingga kita misalkan X3 sama dengan parameter T. Lalu solusinya adalah X1 sama dengan minus 2T dari mana? X1 ditambah 2T sama dengan 0. Sehingga
kalau ini pindah ruas ke sana menjadi X1 sama dengan minus 2T. X2 minus T sama dengan 0, sehingga X2 sama dengan T. X3 sama dengan T. Jadi ini solusinya. Kita jadikan bentuk vektor, vektor X sama dengan min 2T, T, T. Kalau T-nya dikeluarkan, kita dapatkan T dikali min 2, 1, 1. Sehingga min 2, 1, 1 adalah eigenvektornya. Ya, dan min 2, 1, 1 adalah basis untuk eigenspace-nya. Nah, eigenspace-nya sendiri adalah span dari min 2, 1, 1. Satu dimensi juga ini ya. Jadi untuk lambda sama dengan 1, kita dapatkan eigenvektor min 2, 1, 1, eigenspace span dari min 2, 1, 1. Ya, jadi eigenspace-nya ruang vektor yang dibentang dari vektor basis min 2, 1, 1. Di mana min 2, 1, 1 adalah eigenvektornya. Untuk lambda sama dengan 2, kita lakukan prosedur yang sama. Masukkan lambdanya 2 ke dalam sistem persamaan linear homogen mula-mula, sehingga didapat ini sebagai sistem persamaan linear homogennya. Ya, jadikan bentuk augment matriks, kita lakukan eliminasi Gauss-Jordan. Jadikan ini 1, ya, jadikan ini 1, lakukan OBE nomor 1 kalikan setengah setiap elemennya pada baris 1, sehingga menjadi 1, 0, 1 ini. Lalu nolkan ini dengan menggunakan OBE nomor 3, R2, update R2 tambah R1, R3, update R3 tambah R1 untuk baris 2 dan baris 3. Sehingga kita dapat ini sudah berbentuk reduced row echelon, persamaannya jadi tinggal 1, X1 tambah X3 sama dengan 0. Dan X1 adalah leading one. Ya, sedangkan X2 dan X3 variabel yang bukan leading one. Nah, kita misalkan yang variabel yang bukan leading one menjadi parameter, bentuk parameter, yaitu X2 sama dengan parameter S, X3 sama dengan parameter T. Sehingga X1 sama dengan minus T, dari mana X1 ditambah T sama dengan 0, berarti X1 sama dengan minus T. X2 sama dengan S, X3 sama dengan T. Sehingga solusinya adalah ini. Dalam bentuk vektor, solusinya adalah vektor X sama dengan minus T, S, T. Minus T, S, T. Lalu kita keluarkan setiap variabel parameternya, sehingga S kita keluarkan, T kita keluarkan. Sehingga S dikalikan 0, 1, 0, perhatikan, di sini hanya mengandung S, hanya elemen yang kedua ini, sehingga S di sini, dan sisanya 0, 1, 0. Karena ini tidak mengandung S ya, sehingga 0. Ditambah T, yang mengandung T adalah elemen ke-1 dan elemen terakhir. Ya, jadi T kali min 1, 0, 1. Ini 0 karena tidak mengandung T. Sehingga ini adalah, kalau kita uraikan menjadi S dan T, menjadi S kali 0, 1, 0, tambah T kali vektor min 1, 0, 1. Jadi vektor-vektor basisnya adalah vektor 0, 1, 0, dan vektor min 1, 0, 1. Ada dua vektor ini, 0, 1, 0, dan min 1, 0, 1. Vektor-vektor ini adalah basis untuk eigenspace. Dimensinya ada 2, karena 2 vektor. Sehingga eigenspace-nya adalah ruang vektor yang dispan, yang dibentang oleh vektor-vektor basisnya, yaitu eigenvektornya, yaitu 0, 1, 0, dan eigenvektor min 1, 0, 1. Jadi, kalau kita rangkum, lambda sama dengan 1, itu eigen value-nya, dan lambda sama dengan 2. Untuk lambda sama dengan 1, kita dapat eigenvektornya min 2, 1, 1, eigenspace-nya adalah span min 2, 1, 1. Untuk lambda sama dengan 2, eigenvalue lambda sama dengan 2, kita dapat eigenvektornya adalah 0, 1, 0, dan min 1, 0, 1, eigenspace-nya adalah span 0, 1, 0, dan min 1, 0, 1. Nah, eigenproblem itu kita bisa ekstensi untuk kepangkatan n. Jikalau AX sama dengan lambda X, eigenproblem ini kita pangkatkan matriksnya n kali, yaitu kita kalikan sebanyak n kali perkalian matriks, A pangkat n kali X sama dengan lambda pangkat n kali X, maka ini menjadi sebuah eigenproblem yang baru. Tetapi solusinya bisa dicari dengan cara yang mudah, yaitu jikalau kita memiliki solusi untuk AX sama dengan lambda X, maka solusi AX pangkat A pangkat n X sama dengan lambda pangkat n kali X itu adalah solusinya bisa dicari dengan cara demikian, yaitu
Jika matriks A memiliki eigenvalue lambda, maka matriks A pangkat n memiliki eigenvalue lambda pangkat n. Contoh, misal matriks A ini memiliki eigenvalue yang tadi kita sudah cari, yaitu lambda sama dengan 1 dan lambda sama dengan 2. Maka A pangkat 3 ini kita tidak usah cari dengan prosedur yang panjang tadi, kita bisa langsung dapat eigenvalue-nya, yaitu lambda 1 sama dengan 1 pangkat 3, dan lambda 2 sama dengan 2 pangkat 3, atau sama dengan 8. Demikian. Nah, untuk matriks-matriks diagonal, segitiga atas atau segitiga bawah, eigenvalue-nya adalah elemen-elemen diagonalnya. Contoh, misal saya punya matriks A berbentuk demikian, ini segitiga atas, perhatikan. Maka eigenvalues-nya adalah lambda 1 sama dengan 6, lambda 2 sama dengan 2, dan lambda 3 sama dengan 3. Langsung saja. Eigenvalue-nya adalah diagonal, elemen-elemen diagonalnya.